Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Kredito. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pinjam uang di Kredito secara lengkap dan jujur, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, hingga pencairan dana ke rekening. Dibahas juga limit pinjaman, bunga, tenor, serta kemudahan dan kendala yang dialami pengguna saat menggunakan aplikasi Kredito. Video ini cocok ditonton bagi kamu yang sedang mencari review Kredito dan ingin tahu apakah Kredito aman dan terpercaya, serta sebagai bahan pertimbangan sebelum mengajukan pinjaman online di Kredito. Saya pertama kali mencoba pinjam uang di Kredito karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Awalnya agak ragu, tapi karena prosesnya online dan tidak perlu jaminan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengunduh aplikasi Kredito dan melakukan pendaftaran. Proses daftar cukup mudah, hanya perlu mengisi data diri, KTP, nomor HP aktif, dan rekening bank. Verifikasi tidak terlalu lama. Kurang dari 1 hari sudah mendapat pemberitahuan bahwa akun saya berhasil diverifikasi. Setelah akun aktif, saya mencoba mengajukan pinjaman pertama. Limit yang diberikan tidak terlalu besar, tapi cukup membantu untuk kebutuhan darurat. Saya memilih tenor yang paling pendek agar bunga tidak terlalu besar. Proses pengajuan pinjaman di aplikasinya juga simpel dan tidak ribet. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 500.000 dengan durasi pinjamannya selama 3 kali pembayaran. Untuk total biaya pinjamannya sebesar Rp152.500 dan untuk cicilannya sebesar Rp217.500. Tidak lama setelah pengajuan disetujui, dana langsung cair ke rekening. Kecepatan pencairan ini menjadi nilai plus menurut saya. Namun saat dana masuk, saya menyadari bahwa jumlah yang diterima tidak sama persis dengan nominal pengajuan karena ada potongan biaya layanan dan bunga di awal. Selama masa pinjaman, saya selalu mengecek aplikasi untuk melihat tanggal jatuh tempo dan total tagihan. Informasi di aplikasi cukup jelas, jadi tidak membuat bingung. Saya berusaha membayar tepat waktu agar tidak terkena denda atau penagihan. Sementara untuk kelebihan Kredito yaitu pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung lewat aplikasi tanpa banyak dokumen rumit, cukup KTP dan data dasar saja. Persetujuan bisa cepat dan pencairan dana umumnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, tidak ada verifikasi lewat telepon atau perlu menyerahkan dokumen seperti slip gaji atau jaminan, sehingga lebih nyaman dan tidak ribet. Selanjutnya, Kredito terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga termasuk layanan pinjaman online yang legal dan aman dibanding dengan pinjol ilegal. Dan untuk kekurangan Kredito yaitu untuk pengguna baru biasanya mendapatkan limit pinjaman yang lebih kecil, jadi mungkin tidak cukup untuk kebutuhan besar.
Dan untuk pilihan tenor umumnya relatif pendek jika dibandingkan kredit bank konvensional atau KTA, sehingga cicilan per periodenya bisa terasa lebih berat. Jadi secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di Kredito cukup membantu, terutama saat butuh dana cepat. Meski begitu, saya merasa pengguna harus benar-benar bijak memahami bunga dan biaya, serta menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan bayar agar tidak memberatkan di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Kredito. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Kredito, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Kredito, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.